Mari saudara-saudara, pada malam hari ini kita belajar akan firman daripada Tuhan, di mana saudara, kehidupan di dalam dunia ini kita tidak dapat mengingkari suatu kenyataan bahwa setiap manusia hidup di dalam dunia ini harus menghadapi masa ujian. Biarpun tidak selalu ada orang-orang yang menghadapi masa ujian cuma sekali. Saudara percaya enggak? Kalau ada orang yang menghadapi masa ujian hanya sekali. Percaya enggak? Logis enggak? Hidup di dalam dunia ini panjang. Tetapi ada yang ujiannya cuma satu kali. Anak yang sekolah, saudara sekolahkan dari taman kanak-kanak sampai SMA, ujian berapa kali? Hah? Banyak toh? Banyak. Tapi kira-kira yang gak pernah lulus SD, ujiannya berapa kali? Hah? Ujian gak lulus. Akhirnya mentok gak? Lah selesai, habis itu bilang apa anaknya? Malu pah sekolah, dah ndak usah sekolah aja, jadi jongos jalah. Ini loh saudara. Ada orang hidup hanya ujian, menghadapi ujian itu cuma satu kali, yaitu apa? Pada waktu dia mau mati. Ujian yang paling berat adalah kalau menghadapi kematian, saudara. Dan di situ letaknya kita ini lulus atau enggak. Maka dari itu saudara, kerap kali orang mengatakan gini, lebih baik jatuh di mula-mula daripada jatuhnya di akhir, di final. Dan masa ujian ini kita harus hadapi. Sebagai seorang manusia kita tidak dapat menghindarkan diri. Ini fakta. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan ini harus hidup yang nyata. Hidup kekristenan bukan hidup yang teori, bukan hidup khayalan, tetapi harus hidup yang nyata, dialami nyata. Tetapi banyak orang Kristen tidak mau dan takut hidup dalam satu kenyataan. Padahal kesaksian demi kesaksian sudah menyatakan bahwa kehidupan kekristenan ini, kalau saudara menjadi pelaku-pelaku firman, saudara akan menikmati apa yang Allah janjikan. Tapi ternyata saudara tidak banyak yang mampu dan yang mau. Sayangnya itu. Saya lihat zaman sekarang ini, di mana-mana orang haus akan firman. Memang suatu anugerah, saudara. Tapi ada saatnya saudara cari firman tidak akan ada. Dan saudara, Indonesia ini di benua atau pulau? Hah? Baca Alkitab, ada waktunya pulau-pulau bakal tenggelam. Loh, Alkitab yang ngomong loh, bukan saya. Terus ilmu pengetahuan, lalu di koran-koran dikatakan apa? Kalau air ini disedot terus, Jakarta turun enggak? Hah? Lah kalau turun terus setiap tahun setengah meter, kira-kira kapan kamu bakal tenggelam? Dan ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari tambah lama tambah panas. Dan kutub utara selatan bakal cair. Kamu kemana? Akan datang masanya, saudara. Jangan enak-enak. Sementara sekarang ini saudara itu harus baca Alkitab. Kalau disuruh baca itu loh, kok susahnya luar biasa. Selalu berkata apa? Enak dengerin, Pak. Kalau suruh baca sendiri itu ngantuk. Betul toh? Jujur, betul enggak? Ngaku toh? Karena tukang ngantuk toh.
Maka dari itu saudara, engkau akan mengalami kerugian. Baca Alkitab, engkau akan menghadapi masa depanmu tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Mengapa? Alkitab menjamin, firman Tuhan ini menjamin kehidupan kita, saudara. Dan Yesus sudah berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera ini tidak dapat dibeli dengan harta benda dan kekayaan dan segala perkara dalam dunia ini. Hanya di dalam Yesus ada damai. Menghadapi segala perkara tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Maka dari itu saudara, di dalam menghadapi masa-masa ujian, saya tantang saudara. Kenapa orang Kristen yang sudah lama kerap kali tidak pernah lulus dalam masa menghadapi ujian? Mengapa? Karena mereka ini sok tahu, sok suci. Loh, jujur. Kenapa saudara boleh perhatikan Irian Barat, Ambon, Manado, itu kan warga di sana itu kekristenannya sudah ratusan tahun, betul enggak? Kalau saudara injili orang sana, ketemu orang yang sudah tua diinjili, lalu saudara tanya, sudah kenal Yesus? Bilang apa dia? Kamu belum lahir, aku sudah Kristen. Lalu saya tanya lagi, pernah lihat mujizat? Itu zaman dulu, zaman sekarang pakai apa? Jimat. Ini loh saudara. Saudara tadi baru baca koran Kompas. Hari ini Presiden Ronald Reagan ternyata selama hidupnya dia pakai apa? Yang namanya orang Kristen. Dia pakai dukun. Selama dia setelah ditembak, dia selalu menggunakan siapa? Dukun. Yang namanya Kristen. Jadi kalau orang gede-gede gitu, saudara, kalau gitu kira-kira bagaimana? Yang gede-gede aja gitu kok Pak, apalagi saya. Ya toh? Lebih-lebih kalau saudara ketemu hamba-hamba Tuhan. Saudara tahu? Hamba-hamba Tuhan di kota-kota yang namanya ratusan Kristen tahun sudah Kristen. Pakai sabuk jimat kalau mau khotbah. Saudara tahu? Ada seorang hamba Tuhan kalau mau khotbah minum dulu. Whisky, minum apa? Saya tanya, kenapa kok kamu harus minum? Gemeteran. Jadi kalau minum, itu lupa segala-galanya. Ngomongnya enak, enggak malu. Saudara tahu? Ilmu pengetahuan kerap kali menjerat kita. Dan kekristenan kita tidak menjadi satu kenyataan disebabkan karena saudara lalu menggunakan akalmu melebihi firman Allah. Mengerti firman Allah ditelaah, dijabarkan, lalu dengan firman Allah engkau membuat dalil. Dalih. Bukankah firman Allah berkata begini? Bukankah firman Allah berkata begini? Makanya saya katakan ada ajaran baru sekarang yang mengatakan begini. Gak perlu puasa. Yesus sudah bayar puasa. Jadi orang Kristen gak usah puasa-puasanan. Saya katakan, baca Alkitab. Yesus berkata, bangsa ini pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berkata, Tuhan, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata, bangsa ini hanya bisa keluar dengan doa dan puasa. Mengapa ajaran ini orang Kristen mengatakan tidak usah puasa? Sebab setan tahu kalau saudara dan saya puasa, punya kuasa. Setane takut. Makanya lebih baik jangan
Puasa. Jadi kamu tidak bisa ngusir setan. Setannya seneng. Saudara juga turut seneng karena tidak usah nanggung lapar. Karena ternyata orang puasa itu tidak gampang, saudara. Kalau tidak percaya buktiin. Yang tidak pernah puasa, nanti kan gampang marah. Betul tidak? Mudah tersinggung, gampang marah. Karena apa? Perutnya lapar. Lalu jadi peka, jadi pemarah. Ini loh saudara. Maka dari itu saya katakan dan saya tantang pada malam hari ini. Kalau engkau orang Kristen, engkau harus berani melakukan, bertindak dan memakai nama Yesus. Dan engkau buktikan bahwa nama Yesus adalah luar biasa. Jangan selalu bergantung kepada orang. Ada waktunya saudara, hamba-hamba Tuhan tidak ada. Dan engkau harus bertindak dalam nama Yesus sendiri. Apakah saudara harus dijepit dulu baru saudara mau benar-benar gunakan? Kepengennya itu loh, kalau sudah kecepit barusan Yesus. Makanya saya kerap kali katakan, saya ini terus terang memang seorang hamba Tuhan yang keras. Sebabnya saudara, seorang penginjil yang tidak keras tidak akan membantu pendeta. Pendeta itu, hamba Tuhan pendeta itu mesti lemah lembut, ngerawat. Kalau penginjil itu mesti keras. Itu kerjasama saudara. Tapi sekarang banyak jadi penginjil, jadi pendeta. Kenapa? Karena lumayan. Ada jaminan. Saya ini ya disuruh jadi pendeta kok. Saya diminta loh. Pak Yusak jadi pendeta aja. Kenapa? Kalau jadi penginjil itu nanti sampai kapan? Tidak punya jemaat Pak. Nah terus kalau pendeta kan lumayan. Punya jemaat jadi perpuluhannya bisa masuk. Lalu saya katakan begini loh. Kamu punya motif ini, motifnya kantong apa Yesus? Loh, kan Tuhan berkata kita harus cerdik seperti ular. Jadi benar dia bilang, waduh Tuhan, untung-untung saya tidak ngabdi pada manusia. Kalau saya ngabdi sama manusia sudah frustrasi, saudara. Karena apa? Karena memang anak-anak Tuhan itu loh, tidak lebih baik daripada orang dunia. Lebih jahat ternyata. Kenapa? Karena justru pintar firman Tuhan nyerang sendiri. Maka dari itu saudara, kita hidup kekristenan kita harus belajar dari firman Tuhan. Siapa yang menyerang Yesus Kristus Tuhan? Orang Farisi dan ahli Taurat. Orang yang pintar Alkitab enggak? Saudara tahu? Kalau kamu pintar Alkitab, hati-hati kowe ya. Jangan jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Maka dari itu engkau harus menjadi pelaku firman. Buktikan. Saya tantang hari ini engkau katakan. Jadi orang Kristen, terutama orang-orang Kristen yang baru, mengapa mereka mengalami mujizat demi mujizat pada waktu dia percaya pertama kali? Tetapi mengapa orang Kristen yang sudah lama, lalu mujizat ini mulai luntur dan tidak dialami lagi? Kerap kali mereka datang berkata, Pak, dulu saya baru bertobat. Dalam nama Yesus semua jadi. Sekarang kok tidak jadi-jadi ya Pak? Padahal saya lakukan sama dengan yang dulu. Saya katakan, saudara, engkau dulu ujian SD. Sekarang sudah naik ke SMP. Tapi kamu maunya itu belajarnya dan lakukan dan bertindaknya tetap anak SD. Mana mungkin kamu lulus. Kehidupan kekristenan harus meningkat. Kadar iman harus ditingkatkan. Alkitab, Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani berkata apa? Berpikirlah sedemikian rupa menurut kadar imanmu masing-masing. Betul?
Jadi berarti kalau iman itu ada kadarnya, yang ada kadarnya itu apa? Emas. Ada 18 karat, ada 10 karat, ada 20, 22, 23, 24. Ada toh? Iman pun ada kadarnya, saudara. Maka dari itu engkau harus bertindak naik, kejar. Maka selama kamu naik, lulus dalam tiap-tiap ujian, kadar imanmu naik. Mujizat demi mujizat tetap terjadi. Dan itu saya jamin karena saya ngalami. Bukan berarti kalau kamu terus naik kadarmu, iman naik-naik, lalu kamu setiap berdoa bisa jadi. Tidak. Jangan lalu enak-enak, jangan sok bilang, jangan takut. Datang, tak sembayang gitu. Jadi, kamu yang jadi Yesus atau Yesus yang... Kita harus sadar bahwa masa kita sekarang adalah satu anugerah. Roh Kudus diberikan setiap orang. Maka dari itu kalau saudara belum mengalami mujizat dan kepercayaanmu baru, kamu satu saat harus menghadapi masalah. Kamu satu saat harus menghadapi masa ujian. Kamu satu saat harus menghadapi satu pencobaan. Jikalau jalanmu sudah tertutup, bertindak dalam nama Yesus. Saya jamin, mesti ada jalan keluar. Ada seorang pada waktu saya melayani di daerah Rawamangun. Pada waktu itu, setelah selesai saya katakan, Tuhan mengatakan kepada saya ada satu orang yang belum pernah terima Yesus. Dan pada waktu itu saya sendiri tidak kenal. Dan saya cuma dikasih tahu Roh Kudus. Tantang mereka. Panggil mereka. Itu orang dia mau bertobat. Waktu saya tantang, saya ini ya deg-degan loh saudara. Saya pikir mana ada. Wong ini undangan. Muncul bener saudara, ada satu. Waktu saya tanya, saudara kok bisa masuk ini pakai undangan enggak? Enggak. Kok bisa masuk? Saya itu sedang jalan-jalan Pak. Kok rame-rame ada apa? Oh ada kebaktian. Kebaktian apa? Yesus. Oh ya saya masuk. Loh, kenapa? Kok kamu tahu bahwa kalau kebaktian? Sebab saya tadi beberapa hari baru ngalami Pak. Saya seorang pengerja. Di dalam pekerjaan saya kerap kali mendengar bos saya dan orang-orang. Nama Yesus itu ajaib dan luar biasa. Dan pada waktu saya dengar, satu saat saya menghadapi anak saya sakit keras. Nangis terus, siang malam nangis terus. Dokter tidak ada menolong, semua tidak ada yang menolong, semua sudah tidak ada. Saya sudah ngantuk luar biasa, sudah malam sampai jam 12 lebih. Dan apa terjadi? Pikiran ini melintas. Yang saya pernah dengar Pak, nama Yesus. Lalu saya katakan, Yesus, yang saya dengar itu kalau betul, sekarang saya minta dibuktikan dan nyatakan. Anakku sakit, nangis terus. Kalau namamu itu nama yang ajaib, sekarang buktikan. Dalam nama Yesus, anak tidur dan sembuh. Saudara tahu? Dia hanya ngomong begitu, anaknya langsung diem, tidur dan sembuh. Lalu apa terjadi? Dia mulai cari apa? Yesus. Gak tahu jalan-jalan kok rame-rame ada apa? Ada kumpulan apa? Yesus. Oh. Ya bertobat loh. Yang nginjili siapa? Hah? Yesus. Melalui siapa? Melalui bose dan orang ngomong-ngomong. Loh, saudara tahu? Tapi yang ngomong-ngomong belum tentu alami. Karena apa? Karena tidak menjadi pelaku firman. Maka dari itu saudara, hari ini kita belajar hadapi ujian. Karena kita tahu bahwa kita menghadapi ujian ini, Allah kita sudah berfirman.
Engkau tidak akan dibiarkan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya kamu akan diberi jalan keluar. Tapi nyatanya kalau ngadepi ujian kok deg-degan terus, takut khawatir. Ini orang Kristen apa? Ini saya sampai bingung selalu. Sebabnya apa? Selalu ditelepon terus, Pak, tolong dong Pak. Pak, tolong dong Pak. Kalau saya pulang dari Bandung, di luar kota pulang, telepon berdering, tolong dong Pak, doain Pak. Loh, doa sendiri. Kalau saya kan tidak didengar-dengar Pak, kalau Bapak kan didengar. Saya sampai gini, saya buka biro saja ini. Biro apa itu? Bukan biro konsultasi. Jadi agennya Yesus saja. Habis bagaimana saudara, ngelayani itu sulitnya luar biasa. Sampai akhirnya kerap kali saya berkata apa? Kalau saudara tidak dipaksa, tidak akan bertindak. Jangan gitu toh Pak. Yesus kan berkata, hendaklah kamu lemah lembut. Tahu firman nyerang saya lagi, plok. Aduh. Makanya saya ceritakan yang sudah saya ceritakan, saya mau ceritakan lagi supaya saudara itu ngalami. Jam 11 malam suami istri datang. Ngebel. Istri saya bilang, "Ya, buka isi yang benah." Saya capek kok, saya bilang. "Gak selesai saya." Bukain, saya bilang. Sambil saya ya merengut sedikit. Wong saya ini manusia loh, jangan dikira kalau hamba Tuhan tuh gitu terus. Enggak. Apa kalau terus gitu tuh orang tuh enggak tahu bisa terima Kalau pendeta harus begitu. Sebabnya kalau pendeta gitu, enggak gitu, jemaatnya kabur kan. Tapi kalau penginjil enggak punya jemaat kok. Mau kabur ya ben. Hari saya sambil ngerengut, saya berkata, "Ada apa? Buka itu Pak. Ngomong saja sih, ada apa? Mau masuk, bukai Pak, tolong." Ya sudah, saya bukai, masuk. Ya apa. Cepat, saya sudah ngantuk. Saya bilang, "Pembantuku kerasuan Pak." Terus, "Tolong dong Pak, doain." "Yuk sembahyang dulu." Saya itu selalu bilang, "Ayo sembahyang dulu." Nanti ngomong, sembahyang dulu. Saya ngomong langsung, Tuhan, aku ngantuk. Saya lapor, "Tuhan, aku ngantuk. Ini pembantunya kerasuan Tuhan." Bagaimana? Tuhan malah ngomongnya gini, suruh praktek. Wih, beneran. Langsung saya bilang, "Amin." Bagaimana Pak? Praktek. Hah? Usir sendiri. Hah? Lalu dia bilang gini, Pak, kalau saya sudah bisa, itu saya tidak datang sini cari Bapak, tahu nggak? Lah saya yang bilang, tahu nggak? Kalau itu kamu itu harus praktek. Lalu matanya bunder-bunder suami istri. Bundernya itu melotot. Langsung saya, "Sekarang pulang, kerjakan." Dia bilang apa? "Ini namanya pendeta. Aku ndak pendeta. Ini namanya hamba Tuhan." "Betul, ini hamba Tuhan." "Kenapa disuruh kok tidak nurut?" "Loh, yang nyuruh kamu atau Tuhan?" Lalu dia bilang gini, "Saya ini minta tolong." Tuhan Yesus bilang apa? "Beri orang yang minta. Kok kamu tidak ngasih?" Saya melongok lagi. Lalu saya bilang, "Gini loh ya, saya ini tadi sembahyang, Tuhan bilang kamu harus praktek." "Nggak bisa." "Sudahlah, nggak usah ribut-ribut, bantah-bantahan, pulang saja." Lalu dua-dua saya dorong. Sampai di luar tak kunci, tapi sambil masuk mobil itu ngomelin nggak barbar. Sampai matanya melorot, perempuannya lagi mencepe itu. Waduh. Lalu pada saat itu saya masuk, istri saya bilang, "Kenapa yang?" "Pembantu ini kerasuan." "Terus kok ndak bawa parani, ndak datang sana?"
Tuhan bilang suruh praktek, beneran aku ngantuk kok, tak tinggal duduk. Apa terjadi saudara? Pulang marah-marah luar biasa. Tetapi masuk kamar, lalu pembantunya ini sudah di dalam kamar, dikonceni. Tapi apakah bisa tidur? Ternyata dua-dua tidak bisa tidur. Karena apa? Telinganin dengerin gedobrang. Tambah lama, tambah keras. Akhirnya jam 2 malam pintune jebol. Lah kira-kira tim pintune malah jebol ini malah bisa tidur enggak? Enggak, malah sembayangnya Tuhan Yesus. Wah, atine sudah kangking takut, gembore kelewatan. Nah, kamu sebentar lagi tapi telinga ini dipasang terus. Sebentar lagi pintunya dia dijebol. Setelah dijebol, matanya genti buka. Lihat, bawa parang. Yang didatengin nyonyai. Mau diparang, saking takutnya kepepet, dia bilang, dalam nama Yesus. Nah, praktek toh. Pembantunya geblak. Loh kok bisa ya? Baru dia percaya bahwa nama Yesus melalui dia tetap berkuasa. Saudara tahu? Dan setelah itu parangnya diambil, pembantunya didoain lagi. Terus tidur, pembantunya bangun, dia bilang, "Loh Nyonya, aku kok di kamar? Kamu ini apa tadi? Bawa parang segala, mau marang. Loh kok bisa di sini?" Nama Yesus luar biasa. Terus pembantunya tidur, besok jam 6 saya dibel lagi, Nyonya ini. Saya keluar, wet, Nyonya ini. Kali ini apa lagi ya? Tapi mukanya sudah lain. Enggak bunder-bunder matanya, tapi papaya. Mesem. Malu. Saya bukai, ada apa? Malu Pak Yusa. Kenapa? Minta maaf. Kenapa? Bisa Pak, bisa. Saudara tahu? Kalau engkau tidak dipaksa, kamu tidak akan melakukan firman Tuhan. Maka dari itu buktikan. Praktek sendiri. Anakmu sakit, tumpangi tangan sendiri. Ujian ini penting buat kamu. Sebab kalau kamu tidak dihadapkan satu kenyataan yang ujian seperti itu, engkau tidak akan praktek. Saudara tahu, kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim. Di dalam kitab Hakim-Hakim Fatsal yang ke-13. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Ini firman Tuhan, saudara. Buat siapa? Menubuatkan, dan firman ini untuk siapa? Untuk seorang anak laki-laki yang akan lahir, namanya Samson. Firman Tuhan sendiri sudah berkata, dari dalam kandungan ibunya, anak ini akan menjadi apa? Nasir Allah. Sampai pada hari matinya. Ini firman Tuhan, saudara. Nasir Allah berarti utusan Allah. Dengan kuasa mandat Allah yang penuh. Tapi apa terjadi dengan Samson, saudara? Samson pada waktu dia sudah menjadi dewasa, dia menghadapi ujian demi ujian. Dia menghadapi satu kenyataan bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang lain. Dia ternyata mempunyai kelemahan turunan, yaitu mata keranjang.
Dan setiap manusia mempunyai kelemahan turunan ini macam-macam. Tapi pada malam hari ini Tuhan mengajar kepada kita satu kelemahan daripada ini yang kita bicarakan. Sebab kalau membicarakan kelemahan-kelemahan kita sepanjang malam tidak habis. Dan malam hari ini Tuhan mengajak kepada kita, Samson dia mempunyai kuasa daripada Allah. Dengan satu syarat, rambutnya tidak boleh dikena pisau cukur. Dan dia dikatakan bahwa dari dalam kandungan ibunya sampai mati, dia akan menjadi utusan Allah. Dan saudara boleh baca dia punya kuasa, dia punya kekuasaan, kekuatan luar biasa. Singa saja disobek kayak kertas. Bayangin. Sampai saya bilang, orang model apa ini? Lalu saudara tahu, dia nangkap serigala 300. Loh, kamu nangkap satu saja bisa. 300 sendirian. Lalu ekor sama ekor diikat, dikasih obor. Loh, kok tidak takut digigit? 300 sih masa sedikit pas serigala kok 300. Sampai saya bilang, Tuhan, luar biasa Samson ini. Tapi saudara perhatikan, tidak ada yang dapat mengalahkan dia. Orang 1000 dipukul semua dengan rahang, keledai, mati semua lawannya. Bayangin saudara, pintu gerbang kota Gaza diangkat, jebol. Dia mau keluar pulang, pintunya kota sudah ketutupan, diangkat, bawa. Bayangin saudara. Tapi ternyata dia lemah terhadap siapa? Delila. Loh, saudara tahu. Kira-kira jadi perempuan sama laki-laki ini kuat mana? Hah? Loh, kuat mana? Secara jasmani kerap kali kuat laki-laki, tapi kenyataannya secara rohani kuat siapa? Kuat perempuan. Pantesan ibu-ibu lebih banyak bertobat daripada bapak-bapak, betul? Dan perhatikan, ibu-ibu, perempuan-perempuan, kamu punya tugas. Engkau satu bertobat, engkau harus menobatkan seluruh isi rumah tanggamu. Itu kewajibanmu, karena kekuatanmu lebih daripada 1000 laki-laki. Loh, tugasmu itu tak ringan loh, perempuan-perempuan, jangan enak-enak kamu ya. Karena apa? Karena ini fakta. Daud sekalipun dikatakan raja yang besar, negara-negara semua takluk, dia jatuh sama siapa? Batseba, perempuan satu. Tunduk Daud, bayangin saudara. Maka dari itu perempuan-perempuan ngucap syukur, karena kamu dipilih Tuhan sebagai apa? Kekuatan yang luar biasa di dalam dirimu. Tetapi pada malam hari ini kita lihat di mana letak kesalahan, kejatuhan daripada Samson menghadapi ujian ini. Kalau dia konfrontasi, dia pasti menang. Karena apa? Karena dia pakai kekuatan Allah. Tetapi setan itu tidak tinggal diam. Dia tahu, setan ini tahu syaratnya apa? Tanggalkan mahkotanya. Rambut ini selalu di atas, saudara tahu? Yesus siapa? Yesus itu siapa? Kepala gereja. Yesus itu siapa? Dia adalah mahkota kita. Betul? Hati-hati. Engkau menjadi orang percaya, setan tahu bahwa setiap anak Tuhan mempunyai karunia mahkota keselamatan dari Yesus Kristus.
Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, dia tidak lagi akan binasa, tetapi dia akan hidup selama-lamanya. Setiap orang percaya dia mempunyai mahkota keselamatan. Dan ini hati-hati saudara. Kalau sampai kamu korbankan, kamu tanggalkan mahkota ini, kelemahanmu muncul semuanya dan kamu akan binasa. Mata Samson karena jatuh dengan Delila, lalu rambutnya dipotong, dan apa akhirnya? Mata Samson dibutakan. Kalau saudara mahkota keselamatanmu kamu lepaskan, mata rohanimu akan menjadi buta. Dan kamu tidak akan dapat melakukan kuasa lagi. Memerintah tidak bisa. Tapi kamu akan jadi budak seperti Samson, menjadi tukang giling gandum. Saudara tahu? Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa di dalam masa-masa ujian mereka jatuh. Karena apa? Karena mereka tidak berbekalkan firman Tuhan. Maka kerap kali saya katakan, setiap hari kalau engkau mau menjadi orang yang kuat, menghadapi ujian kuat, saudara tahu tergantung daripada persiapanmu. Seorang anak yang mau ujian, tapi dia tidak pernah mau siap belajar, lulus tidak? Tidak bakal lulus. Saudara, tiap hari kalau engkau tidak belajar, engkau tidak melakukan firman Tuhan, saatnya engkau menghadapi kenyataan, engkau gagal. Maka saya katakan selalu, mulai dengan Yesus setiap hari. Bangun pagi. Kalau engkau mulai dengan Yesus pagi-pagi, sehari itu engkau berjalan dengan Yesus. Lalu malamnya kamu tutup dengan Yesus. Pasti kamu akan menang. Coba perhatiin. Samson ini kira-kira kalau tiap pagi dia sembahyang, menghadap Allah, lalu dia pegang rambutnya, ini Tuhan janjimu yang aku tetap pelihara. Lalu malam mau tidur, dia tutup dengan Tuhan, ini masih aku peliharakan firmanmu, janjimu. Jatuh enggak? Tidak. Karena apa? Lah dia kan mau tidur sama Delila toh. Lah kalau mau tidur sama Delila, dia sembahyang dulu, Tuhan ini janjimu. Kira-kira berani ngomong enggak? Kon motong. Saudara tahu, kelalaian anak Tuhan adalah tidak dimulai dengan Tuhan dan ditutup dengan Tuhan. Ini rahasia, saudara. Rahasia keberhasilan adalah dimulai dengan Yesus. Karena kalau kita bangun pagi, bangsa Israel itu masuk Kanaan, dia harus diberitahu oleh Tuhan, bangun pagi, ambil mana. Mana aku berikan. Pagi hari, matahari terbit, mananya sudah hilang, leleh. Tapi kalau saya suruh saudara bangun pagi, tidak mau. Bayangin, bilang apa? Ngantuk Pak Yusak. Tapi pagi saya itu jam 7 loh Pak. Matahari ini sudah terang, mananya sudah hilang. Saya barusan dengar kesaksiannya Pak Stefanus itu loh, yang ngerekam itu orang. Kalau dia ngerekam sendiri, dengar firman sendiri, dia bilang apa? Hanya satu yang saya tidak sanggup Pak Yusak. Kenapa? Bangun pagi. Tapi setelah dia melakukan apa terjadi, dia bilang apa? Baru ngelakuin 2 bulan aja Pak, mujizat terjadi Pak. Sekarang saya tidak bangun pagi. Kalau sudah ngalami manisnya, saudara tidak bakal tinggalkan Yesus. Saya berani katakan kepada saudara karena saya sendiri ngelakuin. Keluarga saya dan saya bangun pagi mulai 25 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Dan Tuhan berkata, aku senang
karena engkau setia. Saudara tahu? Dan karena kalau engkau bangun pagi, itu khasiatnya luar biasa. Telingamu ini jadi peka. Karena telingamu akan dibukakan oleh Tuhan. Dan kau akan dengar suara Dia. Dan saudara tahu, Roh Kudus sudah di sini. Kalau telinga rohani saudara ini peka, saya jamin segala jalanmu, kalau ada bahaya pasti diberitahu. Percaya enggak? Diberitahukan apa yang akan terjadi. Alkitab yang berkata, Roh Kudus yang aku berikan kepadamu akan memberitahukan kepadamu apa saja yang akan terjadi. Tergantung kepekaanmu dan kepekaan saya. Maka dari itu saudara, baca Alkitab, lakukan dan alami secara nyata. Kalau ngomong sama Roh Kudus, itu ndak usah lalu masuk kamar. Alkitab berkata, kalau berdoa masuk kamar, kunci. Itu jangan langsung terus kalau mau apa-apa, saya tak ngomong sembahyang. Terus masuk kamar, boleh kamar kuncinan, ndak ada itu. Yang Tuhan kehendaki itu sembahyang di dalam hati, yang ndak ada orang tahu itu loh maksudnya. Jadi kalau ngomong sama Roh Kudus itu ngomong saja, ndak susah. Orang yang anaknya sakit tadi yang ngomongnya Yesus. Kalau memang ada, ini tidur sembuh. Sembuh, saudara tahu. Ngomongnya itu enak. Saya sendiri tuh kerap kali kalau ngomong sama Tuhan. Saya baca Alkitab, Tuhan, ini ndak ngerti aku. Ngomong. Biar dikatain orang gila sinting, ben. Biar. Oh memang kita kegila-gilaan sama Yesus kok. Jadi jangan khawatir. Alkitab berkata, engkau akan dicap orang gila. Kamu akan dikatakan orang tidak waras. Kamu berkata apa? Puji Tuhan. Contohnya kalau gitu pasti aku malah jadi waras. Karena apa? Itu betul-betul Kristen. Maka dari itu saudara, kita harus menghadapi masa-masa sekarang ini. Hidupmu, perhatikan kesaksian Pak Rudi tadi. Dalam menghadapi kesulitan, tumpang tangan. Katakan, kau tiap-tiap hari lakukan. Jangan ketinggalan, jangan karena tradisi. Ndak gitu Pak, saya ndak bisa rame-rame. Sepi-sepinan saja. Ndak bisa. Sekarang waktunya kita harus bertindak. Anak sakit, katakan. Suruh praktek anakmu. Tumpang tangan, katakan. Mesti terjadi. Karena orang percaya. Ini loh saudara. Ini hidup kekristenan harus mulai. Jadi jangan takut. Kalau sekarang ini saudara sedang menghadapi ujian, lakukan. Saya barusan dari Surabaya. Saya bertemu seorang ibu, Pak Yusa, tolong si Pak, suami saya. Kenapa? 19 tahun saya berdoa Pak, suamiku tidak mau bertobat. Nakal luar biasa Pak. Loh, nakal? Nakal kayak apa? Ya nakalnya orang gede. Itu loh Pak, waduh, nakalnya itu matanya itu Pak. Dan itu terang-terangan. Kamu 19 tahun sembayangmu bilang apa? Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus. Lah terus, ya kok udah ditolong Pak loh. Alkitab berkata percaya. Lah terus bagaimana Pak? Tumpangi tangan. Terus dia bilang, dah bisa Pak. Kalau tidur itu peka. Kesenggol sedikit bangun. Ngapain? Waduh, apalagi tumpang tangan, keplok nanti Pak. Waduh, terus saya bilang gini, oke, baju tidurnya nempel saja. Oh ya bisa Pak. Nah, kalau itu sudah kamu lakukan, kamu minta pertolongan Roh Kudus. Terus bagaimana Pak? Bilang, Tuhan Roh Kudus,
bagaimana caranya ya Tuhan supaya saya bisa numpangi tangan kepala dia. Karena kalau numpang tangan di kepala itu paling cepat, Pak. Saya bilang, lakukan, minta pertolongan. Ya. Doa dia, Tuhan Roh Kudus, buka jalan bagaimana caranya supaya numpangi tangan di kepalanya ini loh Pak. Tuhan, bagaimana? Berapa? 3 hari sembahyang. Hari ketiga suaminya itu datang sama dia pagi-pagi. Bu, sini Bu. Kenapa? Ada apa? Tolong jabuti ubanku. Bayangi, caranya Tuhan itu tidak masuk akal loh. Lalu ini datang sendiri bilang, Bu, tolong jabuti ubanku. Wah, dia lalu bilang, puji Tuhan, kesempatan kowe sekarang ini. Lalu dia duduk di depan istrinya. Wah, istrinya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih, ini waktunya. Lalu mulai dipegang, nyet. Tumpangi tangan, lalu ditengkingi dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu mulai dipilin, uban 1 cabut, roh jinak keluar. Lalu lagi roh mata keranjang keluar. Lalu ubannya dicabuti semua, saudara tahu. Lalu setelah selesai, sudah selesai Pak, dia berkata, tumpang tangan lagi, bertobat. Apa terjadi saudara? Ulang tahun bapaknya bilang gini, Bu, masak bakmi yang paling enak Bu. Ada apa? Saya mau perpisahan. Perpisahan sama siapa? Lalu setelah dimasakkan nanti saya kasih tahu. Masak, setelah makan dia di meja dia bilang gini, hari ini aku mengadakan perpisahan dengan cara hidup saya yang lama. Dan mulai hari ini aku menjadi anak Tuhan Yesus. Kita tahu luar biasa. Dan akhirnya dia datang kepada saya, dia berkata bilang, ini loh Pak suami saya. Oh ini toh 19 tahun. Nah, pada waktu itu ya saya tidak berani terus terang, ya gara-gara uban ya. Ya enggak, saya ya nanti dia akan malu. Saya bilang, cara Tuhan jangan dibatasi, saudara tahu. Allah sanggup lakukan cara apa saja. Yang penting kamu harus berani bertindak. Hadapi pencobaan, kesulitan dan ujian Anda bersama dengan Yesus, dan jalan keluar akan diberikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan Engkau lihat anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Banyak anak-anak-Mu harus masuk dalam masa ujian. Tetapi mereka lupa bahwa Roh Kudus adalah penolong kami. Maka pada saat ini Tuhan, apabila anak-anak-Mu sadar, mereka berteriak kepadamu, minta tolong kepadamu Tuhan Roh Kudus, tolong